Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Delina Ayu Nahan, Prodi D3 Rekam Medis dan Informasi Kesehatan, NRP 222-32793, kelas reguler 2 semester 1. Saya kuliah di Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Malang. Di sini saya akan menjelaskan tentang kardiovaskuler yang dibimbing oleh Bapak Dosen Henry Didi Hartono, Sarjana Keperawatan Nurse MPD. Pertama-tama saya akan menjelaskan tentang pengertian sistem kardiovaskuler. Sistem kardiovaskuler atau sistem peredaran darah merupakan suatu sistem yang secara umum berperan mengedarkan darah ke seluruh tubuh sekaligus membawa oksigen dan zat gizi ke semua jaringan tubuh serta mengangkut zat buangan. Sistem ini melibatkan jantung, pembuluh darah, dan darah. Struktur dan fungsi jantung dalam sistem peredaran darah. Yang pertama yaitu pengertian jantung. Jantung adalah sebuah organ tubuh manusia yang berongga serta berotot yang berperan dalam sistem peredaran darah manusia. Jantung mengendalikan seluruh kegiatan peredaran darah dengan melibatkan pembuluh darah sebagai salurannya. Jantung berfungsi memompa darah ke seluruh tubuh melalui kontraksi berirama dengan bantuan listrik jantung. Yang selanjutnya yaitu bentuk jantung. Jantung terletak di dalam rongga dada, tepatnya di bawah paru-paru sebelah kiri, dan dilindungi oleh tulang dada dan tulang rusuk. Jantung kurang lebih bentuknya seperti kepalan tangan orang dewasa yang terbalik. Ukuran jantung kira-kira sebesar kepalan tangan orang dewasa atau memiliki panjang 12 cm, lebar 8 cm, dan tebal 6 cm, dengan berat sekitar 300 gram. Yang selanjutnya yaitu fungsi jantung. Fungsi utama jantung adalah untuk memompa darah ke seluruh tubuh dan menampungnya kembali setelah organ paru-paru membersihkan darah tersebut. Di dalam jantung terdapat 3 pembuluh darah. Yang pertama, arteri, tugasnya untuk membawa darah dari jantung ke seluruh tubuh. Yang kedua, vena, untuk membawa darah ke jantung. Dan yang terakhir yaitu kapiler, untuk penghubung antara vena dan arteri. Dan selanjutnya yaitu struktur dan bagian-bagian jantung. Bagian jantung ada 4. Yang pertama yaitu serambi kanan atau atrium dextra, yang kedua yaitu serambi kiri atau atrium sinistra, yang ketiga bilik kiri atau ventricle sinistra, yang keempat bilik kanan atau ventricle dextra. Yang pertama yaitu atrium dextra, letaknya berada di dalam bagian superior kanan jantung. Terdapat pembuluh darah besar yaitu vena cava superior dan vena cava inferior. Tugasnya untuk menerima darah dari seluruh bagian tubuh yang mengandung karbon dioksida yang membawa ke ventrikel bagian. Yang kedua yaitu atrium sinistra. Letaknya berada di dalam bagian superior kiri jantung. Terdapat 2 vena pulmonaris pada setiap sisinya. Fungsinya untuk menerima darah bersih dari paru-paru. Dan yang selanjutnya yaitu ventricle dextra. Letaknya berada di dalam bagian inferior kanan jantung. Dindingnya tebal dan berotot, terdapat arteri pulmonaris yang menuju ke paru-paru. Fungsinya untuk memompa darah kotor dari jantung ke paru-paru. Yang terakhir yaitu ventricle sinistra. Letaknya berada di dalam bagian inferior kiri jantung. Dindingnya 3 kali lebih tebal daripada ventricle dextra. Terdapat pembuluh darah aorta yang menyebarkan darah ke seluruh tubuh. Fungsinya untuk memompa darah bersih dari jantung ke seluruh tubuh. Yang selanjutnya yaitu katup atau valvula jantung. Jantung mempunyai 4 katup yang menjaga aliran darah mengalir ke satu arah. Yang pertama yaitu ada katup trikuspid. Fungsinya untuk dapat mengatur aliran darah antara atrium kanan dan ventrikel kanan. Yang kedua yaitu katup pulmonalis, yang berfungsi untuk mengatur aliran darah dari ventrikel kanan ke arteri pulmonalis yang membawa darah ke paru-paru untuk mengambil oksigen. Yang ketiga yaitu katup mitral atau bikuspid. Fungsinya untuk dapat mengalirkan darah yang kaya oksigen dari paru-paru mengalir dari atrium ke ventrikel kiri. Yang keempat yaitu katup aorta. Fungsinya sebagai alat untuk membuka jalan bagi darah yang kaya akan oksigen untuk dilewatkan dari ventrikel kiri ke aorta. Yang selanjutnya yaitu sekat atau septum jantung. Jantung memiliki 3 sekat atau septum, yaitu yang pertama septum atriorum. Septum ini memisahkan ruang antara atrium dextra dengan atrium sinistra. Yang kedua yaitu septum interventricularis.
Septum ini memisahkan ruang antara ventricle dextra dengan sinistra. Yang ketiga yaitu septum anterioventricularis, yaitu memisahkan ruang antara atrium dan ventricle, baik itu antara atrium dextra dengan ventricle dextra dan antara atrium sinistra dengan ventricle sinistra. Yang selanjutnya yaitu struktur lapisan dinding dan otot jantung. Yang pertama terdapat epikardium, yaitu lapisan terluar dari dinding atau lapisan jaringan ikat dan lemak. Terdiri dari perikardium, fibrosa, dan jaringan epitel. Fungsinya sebagai lapisan perlindung tambahan bagi jantung di bawah perikardium. Yang selanjutnya yaitu miokardium. Miokardium adalah lapisan tengah dinding jantung. Lapisannya tebal dan terdiri dari sel otot jantung. Miokardium berkontraksi untuk memompa darah ke aorta. Terdapat syaraf simpatik dan parasimpatik otot jantung yang membuat jantung bekerja secara otomatis tanpa sadar. Yang selanjutnya yaitu endokardium, lapisan terdalam dari jantung. Terdiri dari jaringan ikat longgar dan jaringan epitel squamosa sederhana. Permukaannya tidak kaku, fungsinya untuk mengumpulkan darah dan memompa darah. Yang selanjutnya yaitu perikardium. Perikardium adalah kantung yang membungkus jantung pada manusia. Terdiri dari lapisan mesotel di bagian dalamnya dan lapisan fibrosa di luarnya. Fungsinya untuk melumasi jantung dan mencegah gesekan antara jantung dengan jaringan tubuh lain ketika jantung sedang berdenyut. Pembuluh darah jantung terdiri dari aorta, koroner, arteri, dan vena pulmonalis. Yang pertama yaitu aorta. Aorta adalah arteri terbesar dalam tubuh manusia. Bersumber dari bilik kiri jantung dan membawa darah beroksigen kepada semua bagian tubuh dalam peredaran sistemnya. Strukturnya dimulai pada katup aorta yang memisahkan antara aorta dari ventrikel kiri jantung. Yang kedua yaitu arteri koroner. Arteri koroner adalah pembuluh darah yang memasuk darah dan oksigen ke otot jantung agar tetap memompa. Berada tepat di atas otot jantung. Fungsinya untuk menyuplai makanan bagi sel-sel jantung. Ada dua jenis arteri koroner yang terdapat di dalam jantung. Yang pertama arteri koroner kiri dan arteri koroner kanan. Arteri koroner kiri utama terdiri dari dua. Yang pertama arteri left anterior descending atau LAD berfungsi menyediakan darah menuju bagian atas dan kiri jantung. Yang kedua yaitu arteri left circumflex atau LCX, yaitu cabang arteri kiri utama yang mengelilingi otot jantung dan menyediakan darah menuju sisi luar dan belakang jantung. Dan untuk arteri koroner kanan bertugas untuk memasok darah menuju ventrikel kanan atrium kanan. Bersama dengan LAD, arteri koroner kanan membantu memasokkan darah menuju sekat jantung. Arteri koroner kanan bercabang menjadi posterior descending artery dan right marginal artery. Arteri koroner memiliki beberapa cabang yang lebih kecil, yaitu obtus marginal, septal perforator, dan diagnosis. Selanjutnya yaitu arteri pulmonalis. Arteri pulmonalis atau batang paru adalah pembuluh darah yang besar yang keluar dari jantung dan menuju ke paru-paru. Arteri pulmonalis bercabang menjadi arteri pulmonalis kanan dan arteri pulmonalis kiri yang berujung pada bronkus kanan dan bronkus kiri pada paru-paru. Fungsinya untuk membawa darah dengan oksigen dari ventrikel kanan jantung ke paru-paru. Yang terakhir yaitu vena pulmonalis. Vena pulmonalis adalah vena yang membawa darah kaya oksigen dari paru-paru ke jantung, tepatnya di atrium kiri. Ukurannya lebih kecil dari vena cava dan terdiri dari vena pulmonalis kanan dan vena pulmonalis kiri. Fungsinya
untuk membawa darah kaya oksigen kembali ke jantung untuk kemudian diedarkan ke seluruh tubuh. Dan selanjutnya ini adalah siklus jantung. Siklus jantung sendiri adalah urutan kejadian yang terjadi saat jantung berdetak atau peredaran darah yang terjadi dalam jantung. Siklus jantung terdiri dari 2 periode. Yang pertama periode sistol dan periode diastol. Sistol sendiri adalah tekanan darah pada saat jantung memompa darah ke dalam pembuluh nadi. Dan diastol adalah tekanan darah pada saat jantung mengembang dan menyedot darah kembali atau pembuluh nadi mengepis. Dan yang terakhir yaitu bunyi jantung. Bunyi jantung terdapat 2. Yang pertama bunyi pertama, yaitu menutup katup atrioventrikuler dan kontraksi ventrikel, panjang dan rata, bunyinya loop. Dan untuk bunyi yang kedua, menutup katup aortik dan pulmoner, pendek dan tajam, dup. Sekian penjelasan dari saya, mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.